Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita diberikan kesehatan, dan kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa. Dan untuk kalian di sana juga aku berdoa supaya kalian juga di sana dalam keadaan sehat, dan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kalian dimanapun kalian berada. Malam hari ini aku akan nyanyi sebuah lagu. Untuk malam ini aku nggak bikin firman Tuhan dalam artian baca selanjutnya, karena di 193 partnya itu Yesus sudah dikuburkan, dan selanjutnya nanti di 194 Yesus akan bangkit. Jadi aku akan lanjutkan nanti setelah aku bawakan lagu ini. Rencananya aku mau nyanyikan satu lagu dari lagu Sion 275. Judulnya Aku Mau Hidup Bagi Yesusku. Jadi kita undang Roh Kudus sebelum, dan aku pakai kalimba ini. Ini kalimba, kalian udah pasti tahu apa ini kalimba, alat musik dari Afrika. Dan sebelum saat ini juga ada sebelum video yang lalu aku pernah nyanyi dan aku pakai ini. Dan satu hal lagi, aku bukan profesional yang tahu nada-nada yang gimana-gimana banget gitu. Aku juga belajarnya otodidak ya. Dan bikin kunci-kuncinya ini juga itu pakai feeling-feeling aja, aku cocok-cocokin. Jadi kalau kalian dengar di sana kok beda-beda nadanya, ya aku nggak ada sekolah-sekolah musikan, aku nggak ada ini, pokoknya otodidak semuanya. Jadi dalam artian otodidak pun itu cuma hanya karena kasih karunia Tuhan aku bisa bikin nada yang ini. Mungkin kalian dengar ada yang jumping-jumping, ya mohon maaf, mungkin kalian yang expert di bidang musik dan sebagainya itu. Jadi ini hanya dari seorang yang biasa, yang nggak punya pengalaman di musik-musik gitu, tapi aku rindu untuk menyanyikan lagu dengan musik kalimba ini. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Anakmu datang mengucap syukur, berterima kasih Bapa. Hari ini adalah hari Sabat, tapi sudah penutupan Sabat. Dan biarlah hari bekerja kami selanjutnya, kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di matamu. Bapa di surga, sebentar lagi anakmu akan menyanyikan sebuah lagu ya Bapa, persembahan dariku, bagaimana penyertaan-Mu kepadaku di hidupku. Sampai hari ini Bapa, Engkau masih menyertaiku, memberikan kesempatan aku untuk hidup, dan kiranya apapun kesempatan itu ya Bapa, boleh aku lakukan untuk hanya kemuliaan nama-Mu, bukan kemuliaanku, bukan pujian buatku, tetapi hanya untuk-Mu, dari-Mu dan untuk-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau juga menyertaiku, mengajariku bagaimana supaya aku melakukan ketikan dari kalimba ini, supaya nggak salah-salah, dan biarlah lagunya juga sesuai kehendak-Mu, menjadi keharuman buat-Mu. Bapa di surga, dosaku yang begitu banyak, biarlah kiranya Engkau hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepadaku dan kepada orang-orang di luar sana yang menonton video ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi ini aku akan nyanyikan lagu dari lagu Sion 275, Aku Mau Hidup Bagi Yesusku. Kalau mau aku baca kata-kata yang ada di dalam lagu ini, bagaimana Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan dosa kita semua manusia. Dan bagi kalian yang mau menerima Dia sebagai juru selamat, dan pastinya kalau mau dibilang, oh berarti kita kalau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, berarti kita langsung masuk surga. Dalam artian begini, bukan langsung kita terima Yesus, terus kita hidup dengan cara yang lama, yang maksudnya yang hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, langsung kita mengklaim kita masuk surga, bukan gitu. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, itu ibaratnya sudah ada jalan untuk menuju ke surga itu. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, dalam artian emang kamu suci uli, bukan itu maksudku. Aku juga, dan selama aku hidup, yang masih hidup ini, aku juga sama seperti kalian di sana, aku banyak melakukan dosa. Tetapi aku selalu usahakan, dalam artian aku nggak mau hidup seperti cara yang lama. Aku nggak mau lagi kembali dengan masa laluku yang penuh dosa, yang penuh dengan kenajisan, dan
perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Jadi bukan berarti aku juga orang suci sekarang dalam artian, oh berarti kamu sekarang suci, bukan begitu. Tetapi selama aku hidup seperti aku bilang, aku juga punya daging, aku punya nafsu, aku punya keinginan, masih sama kita semua. Tetapi di sini aku mau saling mengingatkan kita. Dan satu hal, kenapa aku mau memberitakan Injil ini, karena aku tidak mau untuk diriku sendiri saja. Dan perintah Tuhan juga, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dan juga satu hal di sini aku menyampaikan adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidupku secara pribadiku, supaya kalian di sana melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu tidak main-main. Dan contohnya itu sudah ada di hidupku. Ini real yang aku alami ya. Dari yang kalian kalau yang sudah mengikuti channelku, yang Ulisian Braban sama yang ini Wonderland bersama Yesus Forever. Jadi 2 channel YouTubeku, kalau kalian ngikutin semuanya pasti kalian sudah tahu historinya aku bagaimana. Dan bukan hanya di situ aja Tuhan bekerja, dan banyak sekali mujizat yang Dia kasih ke aku ya. Banyak sekali yang gak bisa terhitung, tidak bisa terhitung berkat kasih karunia yang Tuhan sudah kasih sama aku. Dan di sini aku mau langsung aja bagaimana penyertaan Tuhan itu, bagaimana kasih Tuhan itu bukan hanya berkat ya, dan Dia tebus dosa-dosaku ya, yang dulunya I'm a sinner gitu, aku pendosa. Dan bahkan sampai hari-hari sekarang ini pun, aku juga masih sering melukai hati Tuhan yang mungkin aku sengaja dan tidak sengaja, karena aku masih punya kedagingan ini. Tapi di sini aku selalu bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, karena ampuni aku Bapa, karena aku kadang-kadang mungkin lost control atau apapun ya, mungkin perlakuan sama suami, sama keluarga, dan sama teman, semuanya lah ya. Jadi aku kadang-kadang aku berpikir pasti Tuhan gak suka dengan perbuatanku. Tapi di sini aku mengajak kita semua supaya kita alert gitu. Jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Jangan kita sampai mengulang-ulang lagi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi aku gak mau panjang-panjang lagi, nanti panjang kali video ini. Dan pastinya kalian udah tahu ya, mama aku pasti langsung komplain, kau panjang kali bikin video katanya. Jadi ya udah nggak usah aja. Kata-kata di sini sebenarnya kalau kalian nanti mau dengarkan lagu ini pasti ada nanti di sini adalah turut perintahnya setiap hari. Mungkin seperti balik lagi yang tadi, kita usahakan seperti aku lakukan yang terbaik, tapi namanya kita hidup, pasti kita juga melukai hati Tuhan. Makanya kita selalu minta ampun sama Tuhan. Tapi satu hal juga, jangan mengulang lagi. Ketika itu dihadapkan lagi, terus kita harus usahakan jangan mengulang lagi. At least kita di ayat Alkitab yang seperti ada di layar aku, di profilnya aku itu, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Jadi aku selalu ingat itu, karena sebenarnya itu kalau kalian lihat aku itu kesannya kayak pendiam, tapi sebenarnya aku itu orangnya pemarah. Tapi pemarahnya itu bukan seperti orang yang berapi-api langsung jedar gitu, bukan. Marahnya itu aku jatuhnya ke diam atau ke dalam. Makanya kalau aku sadari jatuhnya ke dalam itu kita yang sakit. Aku usahakan supaya tough, supaya aku nggak kelihatan lemah atau sebagainya. Jadi marahku itu ke dalam. Makanya mungkin kalau ada orang yang meledak-ledak, mungkin itu kesan mereka pemarahnya itu orang nggak suka gitu ya. Tapi sebenarnya dia kata ininya di dalamnya itu nggak sakit gitu loh. Jadi dia luapkan. Meskipun aku juga nggak setuju sama orang yang meledak-ledak yang nggak karuan gitu ya. Tapi dia keluarkan. Nah aku sebaliknya, aku orangnya ke dalam gitu. Jadi marahnya aku ke dalam, ke diriku. Sehingga mungkin numpuk, aku nggak selesaikan. Jadi ke tubuhku jadinya jatuhnya, ke diriku, ke mentalku. Dan mungkin orang melihatnya, Julie fine-fine aja gitu. Padahal tidak selalu gitu. Jadi aku selalu marahnya ke dalam, dan itu lebih sakit dan orang nggak tahu. Dan pasti sekarang kalian udah pasti tahu ya sekarang ini. Cuman pertolongan Tuhan itu, pertolongan Dialah yang menyempurnakan aku, menyembuhkan aku sampai hari ini. Kalaupun aku marah, aku selalu ingat ayat itu, aku usahakan lah. At least aku nggak yang sampai dibilang kayak dulu, ibaratnya meledak-ledak yang nggak jelas gitu. Maksudnya mungkin kalian belum pernah lihat aku marah yang gimana, tapi aku nggak mau sampai melukai hati Tuhan, itu aja. Kalau bisa kalaupun aku marah lebih baik aku hindari. Ya kalaupun udah aku rasa
merasa ini kayaknya aku udah nggak bisa, ini kayaknya harus gitu ya, tapi aku harus hindari. At least aku, kalau aku nggak suka sama orang atau apa, aku menghindar aja gitu, lebih baik. Bukan berarti, oh berarti kamu nggak nyelesain, bukan seperti itu juga. Aku mau berminta maaf contohnya, dan tapi kalau orang tersebut bukan menghargai, tapi tidak mau respon juga dengan apa yang kita sudah perdamaian dan sebagainya contohnya, ya it's not my problem gitu loh. Jadi itu problemnya di mereka. Oke, gak usah lama-lama lagi ya, ini udah 8 menit juga ini. Aku mau hidup bagi Yesusku, turut perintahnya setiap hari, setia padanya, tiada mengeluh. Itulah jalan yang diberkati, ya Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tahta-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Aku mau hidup bagi Al-Masih. Ia telah mati karena dosaku. Kasih-Nya ajar menyerah hati, dan segala sesuatu yang padaku, ya Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tahta-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu.
Aku mau hidup bagi penebus. Ia hartaku, terang yang beri rahmat, karenalah kasih telah mati Dia untuk selamatkan orang yang jahat. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tahta-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagi-Mu. Amin. Terima kasih. Semoga lagu pujian ini mengangkat iman kita, mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya juga kita tidak mengulangi kesalahan atau dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Pastinya tidak mudah, tapi kita harus ingat firman Tuhan, bersandar sama Dia. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri karena kita terbatas. Jadi kita harus bersandar sama Dia, tinggal di dalamnya, bukan di luar Dia, bukan di depan, tetapi tinggal di dalam Tuhan. Aku di dalam Dia, Dia di dalam kita. Supaya kita menyatu sehingga kuasanya sempurna di hidup kita. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Anak-Mu telah siap nyanyikan lagu ya Bapa, dan sedikit sharing tentang kehidupan. Kiranya Bapa, kiranya lagu pujian ini mengangkat iman percaya kami lebih dekat kepadamu, menjadi keharuman untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-Mu berdoa Bapa untuk orang-orang di luar sana, siapapun mereka yang menonton video ini ya Bapa. Baik mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang sedang mengalami duka atas kehilangan orang yang dikasihinya, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan sukacita kepada mereka yang ditinggalkan. Bagi orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan, lancarkan semuanya juga Tuhan, supaya apapun ya Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagi orang-orang yang akan memaafkan orang lain, dirinya sendiri, kiranya Engkau bantu Bapa mereka, supaya mereka juga dapat memaafkan orang lain, memaafkan dirinya, sehingga tidak ada lagi Bapa kesakitan di dalam hati dan pikirannya dan tubuhnya. Bapa di sorga, dosa kami yang begitu banyak kiranya Engkau hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa, sempurnakan doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.